Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini setelah melaksanakan kewajiban Allah salat subuh berjamaah, kita duduk sesaat menunggu syuruk untuk bertalabul ilmi. Karena ini masuk pada permulaan bulan Sya'ban, maka tema di pagi hari ini kita akan fokus tentang seputar bulan Sya'ban. Banyak sejarah yang dicatat para ulama yang terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian amal apa saja yang harus kita lakukan selama bulan Sya'ban ini. Inilah yang kita akan bahas 1 jam ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, pertama, Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada Rasul kita dengan turunnya surah Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Turun ayat ini di bulan Sya'ban. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi kalian dengan sebenar-benar salawat dan penyerahan. Artinya bulan Sya'ban ini turun perintah untuk bersalawat kepada Nabi. Dan salawat kepada Nabi SAW ini bukan perkara biasa. Karena salawat itu tanda cinta kita kepada Nabi. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, tentu akan banyak menyebutkan sesuatu itu. Kalau kita cinta kepada Nabi SAW, maka sudah selayaknya kita memperbanyak salawat. Karena salawat itu adalah penyebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Terutama di hari Jumat, kita disuruh untuk memperbanyak salawat. Kemudian yang kedua, pengalihan kiblat. Di permulaan hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, 6 bulan pertama Nabi SAW salat menghadap Baitul Maqdis. Baru setelah 6 bulan turun ayat, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ketika Nabi SAW sudah tidak senang berarah kiblat ke Baitul Maqdis, karena memang itu kiblatnya orang-orang Yahudi, dan di Madinah banyak orang-orang Yahudi. Rasul ingin menyelisih orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Makanya Nabi SAW terus memandang ke langit.
agar Allah Subhanahu wa taala palingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram, dan Allah ijabahi keinginan Nabi. Allah katakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami melihat bagaimana mukamu menghadap ke langit, agar engkau memilih kiblat ke Baitullah Al-Haram. Maka Allah katakan, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, kalau begitu palingkan wajahmu menghadap Masjidil Haram. Ketika turun ayat ini, yang tahu hanyalah penduduk Madinah, sementara penduduk Kuba tidak tahu ayat ini turun. Sehingga ketika sholat subuh, sahabat yang ada di Kuba pada rakaat pertama masih menghadap Baitul Maqdis. Tiba-tiba ketika masuk rakaat kedua, datang penyeru, annal kiblata qad surrifat, bahwa kiblat sudah dialihkan. Maka mereka pun langsung dalam posisi ruku pada rakaat kedua, berputar 180 derajat dari Baitul Maqdis menuju Baitullah Al-Haram. Dan ini terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, diwajibkannya puasa Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Artinya bulan Sya'ban ini datang perintah puasa Ramadan, yang sebelumnya umat Islam tidak punya puasa sendiri, masih mengikuti puasanya orang-orang Yahudi. Di permulaan hijrah, Rasul melihat ada orang-orang Yahudi sedang berpuasa, kemudian bertanya, puasa apa kalian? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, ini puasa yang dilakukan Nabi kami Musa alaihi salam tatkala diseberangkan oleh Allah dan diselamatkan dari kejaran Firaun. Maka Musa berpuasa, kami pun sebagai umatnya berpuasa. Maka Rasul mengatakan, kalau kalian berpuasa karena menghormati Musa, maka kami lebih menghormati Musa dibandingkan kalian. Sejak itulah Rasul memerintahkan puasa pada tanggal 10 Muharram. Tapi pada tahun kedua Hijriah, maka turun surah Al-Baqarah, perintah puasa Ramadan tepat di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, sehingga menghapus hukum wajib puasa 10 Muharram menjadi sunnah, karena Islam punya puasa sendiri 1 bulan full yang disebut dengan puasa Ramadan, dan kewajibannya turun di bulan Sya'ban. Ini yang ketiga. Yang keempat, terjadi peperangan di zaman Nabi SAW yang disebut dengan perang Bani Mustalik, atau disebut dengan perang Muraisiyah, perang yang membongkar aib orang-orang munafik. Ketika Nabi SAW mendengar bahwa Bani Mustalik hendak menyerang Madinah, maka Rasul mempersiapkan pasukan menyerang balik. Sebelum diserang, Rasul menyerang dulu, dan Allah menangkan dalam perang Bani Mustalik. Bahkan salah seorang putri daripada pembesar Bani Mustalik, namanya Juwairiyah bintu Huyai, tertawan. Akhirnya kemudian Juwairiyah pun ingin memerdekakan dirinya, maka Nabi memerdekakannya, kemudian menikahinya. Maka Juwairiyah menjadi ummul mukminin, satu di antara 11 istri Nabi SAW. Dengan masuk Islamnya Juwairiyah, 1 Bani Mustalik masuk Islam. Ini perang Bani Mustalik ini terjadi di bulan Sya'ban, dan Allah menangkan. Kemudian juga peristiwa yang lain
adalah lahirnya seorang sahabat di kota Madinah. Sahabat yang pertama lahir dari kalangan orang-orang muhajirin, namanya Abdullah ibn Zubair, putra daripada Zubair ibn Awam yang menikah dengan Asma bintu Abi Bakri. Dan Abdullah ibn Zubair kelak akan menjadi khalifah setelah Muawiyah ibn Yazid tidak mau meneruskan kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Maka Abdullah ibn Zubair memproklamirkan diri untuk menjadi Amirul Mukminin dari kota Madinah, dan serentak orang-orang berbaiat kepada Abdullah ibn Zubair ini. Walaupun belakangan dia dibunuh dalam peperangan oleh Hajjaj ibn Yusuf. Kemudian juga di antara peristiwa di bulan Sya'ban adalah lahirnya cucu Nabi SAW, Husain ibn Ali. Husain ibn Ali adalah satu di antara dua cucu Nabi. Pertama Hasan, yang kedua Husain. Maka siapapun yang mengaku keturunan Nabi, maka harus lewat dua jalur ini. Kalau tidak turunan Hasan, turunan Husain. Dan turunan Husain itu yang hidup cuma satu orang saja, karena semua mati di Karbala. Namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, yang dikenal dengan Zainul Abidin. Adapun dari Hasan ada dua, Hasan ibn Hasan dan Zaid ibn Hasan. Artinya satu dunia ini kalau mengaku keturunan Nabi SAW harus dari tiga jalur ini. Satu putra Hasan, dua putra Hasan, dan satu putra Husain. Adapun Husain, yang tersisa anaknya cuma satu, namanya saya ulangi, Ali ibn Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin. Adapun dari Hasan, Hasan ibn Hasan dan Zaid ibn Hasan. Dan semua putra-putrinya, putra Hasan dan Husain meninggal di Karbala, kecuali 3 orang.